Pernah nggak kebayang, ada ondel-ondel yang bisa terbang di langit sore naik pesawat robot warna merah menyala? Wah, kisah kali ini bakal bikin kamu senyum kagum, karena Oni, ondel-ondel laki-laki, punya misi menyelamatkan kota dari panas dan polusi dengan cara yang luar biasa. Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya tentang ondel-ondel Oni dan Onda di dunia fantasi Nusantara. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala keindahan di antaranya. Yuk, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, biar hati kita makin tenang dan penuh berkah. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu bertakwa ya. Karena dengan takwa, hidup kita akan diberi petunjuk dan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Allah berfirman dalam surat Al-Araf ayat 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap." Artinya, kita harus menjaga alam, bukan merusaknya, termasuk menanam dan merawat pepohonan agar bumi tetap indah. Tulis juga ya, kalian berasal dari kota mana? Biar kita makin akrab dan tahu dari mana saja sahabat-sahabat ondel-ondel menonton kisah ini. Tonton sampai selesai, karena di akhir video ada satu pertanyaan spesial di deskripsi. Kalau kamu jawab benar di kolom komentar, insya Allah akan ada hadiah istimewa yang akan diumumkan di penutup. Sore itu langit Jakarta berubah jingga keemasan, seperti kanvas raksasa yang dilukis langsung oleh matahari. Cahaya lembutnya memantul di kaca gedung-gedung tinggi, menimbulkan kilau oranye dan merah muda yang berbaur indah di udara. Awan-awan kecil tampak menggantung malas di cakrawala, perlahan berubah warna menjadi ungu muda di ujung barat. Suara klakson kendaraan yang biasanya bising terasa lebih lembut sore itu, mungkin karena semilir angin yang membawa aroma hujan dari jauh. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, ada satu sudut yang tak biasa, atap sebuah gedung tua di kawasan kota lama, di mana seekor burung merpati hinggap di tiang bambu yang menjulang. Di sanalah Oni berdiri, si ondel-ondel laki-laki yang terkenal di kalangan makhluk-makhluk fantasi kota Jakarta. Oni bukan ondel-ondel biasa. Tubuhnya tinggi, penuh warna merah, biru, dan emas yang bercahaya lembut, tapi di balik wajah besar dan rambut ijuknya yang menjuntai, tersembunyi hati yang lembut dan rasa ingin tahu yang besar. Ia suka memandangi langit, suka bertanya kenapa bintang kadang terlihat, kadang menghilang. Tapi lebih dari itu, Oni mencintai bumi. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, Jakarta ini indah, tapi kasihannya, sering panas, sering banjir, banyak asap. Mungkin langit pun lelah. Hari itu, di atap gedung tempatnya berdiri, Oni memegang segulung peta tua yang ia dapatkan dari perpustakaan bawah tanah di Museum Kota. Di peta itu tertulis legenda tentang langit yang menanam hutan. Tertulis bahwa siapapun yang bisa menanam pepohonan dari langit, maka bumi akan memaafkan kesalahan manusia yang pernah menebang tanpa pikir panjang. Oni membaca kalimat itu berulang kali, dan setiap kali membacanya, matanya berbinar semakin terang, seolah hatinya dipanggil untuk mencoba. Di depannya berdiri sahabat barunya, Uakari Ultralight, sebuah robot pesawat hasil gabungan teknologi dan budaya Nusantara. Bentuknya unik, monyet primata berwarna merah menyala, dengan wajah logam yang bisa tersenyum dan dua sayap transparan berkilau seperti kaca. Di sayap itu, ukiran batik parang tampak samar, memantulkan sinar matahari sore seperti cermin kristal. Di bagian belakang tubuhnya, ada deretan tabung berisi butiran hijau kecil, itulah benih hutan yang akan ditebar di udara. Uakari Ultralight bukan hanya robot biasa, ia adalah sahabat setia Oni. Dulu, Uakari ditemukan Oni di bengkel tua milik kakek tukang reparasi robot di Glodok. Robot itu rusak parah dan tidak bisa terbang lagi. Tapi Oni, dengan ketulusan dan sedikit ilmu mekanik yang ia pelajari dari anak-anak muda di kampung, memperbaikinya sedikit demi sedikit. Malam demi malam, ia menambal kabel, mengganti baut, dan menyanyikan lagu-lagu Betawi lama agar robot itu tidak kesepian. Hingga suatu hari, lampu di dada robot itu menyala kembali. Dari situlah persahabatan keduanya dimulai. Sekarang, sore itu,
Mereka berdua siap menjalankan misi besar. Uwakari menyalakan mesin utamanya, suara berdengung lembut seperti desiran ombak yang menenangkan. Lampu-lampu kecil di tubuhnya berkedip menandakan sistem siap terbang. Oni menepuk bahu logam sahabatnya dengan lembut. Waktunya menanam hutan di langit kota, katanya dengan semangat yang membuncah. Angin sore bertiup, menggoyangkan rambut ijuk Oni. Dari bawah gedung terdengar suara anak-anak bermain bola plastik, suara pedagang menjajakan kerak telur, dan dentuman ritmis dari gendang kecil di pojok jalan. Semua suara itu menyatu, menciptakan irama khas Jakarta yang tak pernah benar-benar sepi. Oni menarik napas panjang, menatap matahari yang hampir tenggelam di balik gedung pencakar langit. Langit, aku akan bantu kamu bernapas lagi, gumamnya pelan. Uwakari menjawab dengan suara mekaniknya yang lembut namun tegas. Oni, sistem penaburan benih aktif dalam 3, 2, 1. Suara itu terdengar seperti lagu futuristik, tapi di telinga Oni, terdengar seperti doa yang turun dari langit. Sebelum naik ke kokpit, Oni melihat ke bawah. Jalan-jalan kota tampak sesak, mobil-mobil bergerak lambat, dan orang-orang tampak lelah dengan rutinitas mereka. Tapi Oni tahu, kalau pohon-pohon tumbuh di antara gedung-gedung itu, udara akan jadi segar, mata mereka akan lebih jernih, dan hati mereka akan lebih damai. Ia tersenyum dan berbisik, "Bismillah, semoga Allah meridho langkah kecil ini." Ia melangkah masuk ke kokpit bambu dan logam yang terpasang di punggung Uwakari. Dari sana, ia bisa melihat seluruh cakrawala kota. Langit di sebelah timur mulai kebiruan, sedangkan di barat terbakar jingga. Bayangan gedung tampak memanjang seperti jari-jari raksasa yang menyentuh bumi. Uwakari perlahan mengangkat tubuhnya, sayap transparannya memantulkan cahaya sore, menciptakan pelangi kecil di sekitar Oni. Begitu mereka terangkat beberapa meter dari permukaan atap, Oni bisa merasakan debar jantungnya berpacu. Bukan karena takut, tapi karena kagum. Ia belum pernah melihat kota dari ketinggian seperti ini sebelumnya. "Lihat, Uwakari. Gedung-gedung itu seperti gunung dari besi," serunya. Uwakari menanggapi dengan suara pelan, "Dan di antara gunung-gunung itu, kita akan menanam hutan yang bisa bernapas." Oni tertawa kecil. Ia merasa seperti pahlawan langit, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin berbuat sesuatu yang nyata. Angin bertiup lembut, membuat jubah batik di punggungnya berkibar. Suara mesin Uwakari berpadu dengan deru angin, menciptakan simfoni yang belum pernah terdengar di langit Jakarta sebelumnya. Dari kejauhan, burung-burung robot ikut terbang, seolah memberi salam. Mereka mengenali Oni, karena dulu dialah yang menolong mereka saat badai besar menghantam menara komunikasi kota. Oni melambaikan tangan pada mereka, sementara Uwakari membuka sayapnya lebih lebar, siap meluncur lebih tinggi. Di momen itu, matahari memancarkan cahaya terakhirnya. Sinar jingga menembus celah awan, mengenai tubuh Uwakari dan Oni, membuat keduanya tampak seperti siluet pahlawan dari negeri dongeng. "Ayo, sahabatku," kata Oni pelan, "kita tanam langit dengan harapan baru." Uwakari menjawab dengan suara yang terdengar seperti senyuman logam, "Untuk bumi, untuk Jakarta, dan untuk semua yang mencintai hijau." Dengan teriakan penuh semangat, Oni menabuh gendang kecil di pinggangnya, gendang peninggalan leluhur Betawi yang selalu ia bawa. Suaranya menggema di udara, berpadu dengan angin, membentuk ritme ajaib yang seolah menjadi isyarat bagi benih-benih kehidupan yang akan ditebar dari langit. Dan tepat di saat matahari menyentuh cakrawala, Uwakari ultraliget melesat cepat menembus awan oranye, membawa Oni dan harapan hijau yang siap menyelimuti kota. Dari bawah, orang-orang menatap ke langit dan berbisik, "Itu apa ya?" Tapi hanya Oni dan Uwakari yang tahu, sore itu bukan sekadar terbang, tapi awal dari kisah baru tentang cinta, alam, dan doa yang bersemi di langit Jakarta. Uwakari ultralight mulai terbang perlahan, meninggalkan atap gedung tua tempat Oni bersiap tadi. Mesin di punggungnya berdengung lembut, memantulkan cahaya jingga sore yang mulai redup. Sayap transparannya bergetar perlahan seperti sayap kupu-kupu raksasa yang menari di udara. Setiap kali sayap itu mengepak, cahaya warna-warni memancar, perpaduan antara merah, hijau, dan keemasan, seolah-olah senja sedang menyalakan lentera di langit kota. Oni memejamkan mata sejenak, merasakan hembusan angin sore yang menyentuh wajahnya. Angin itu lembut,
membawa aroma aspal yang baru disiram hujan kemarin, bercampur wangi sate dari warung di bawah. Suara kota terdengar samar, klakson mobil, tawa anak-anak, deru sepeda motor, dan suara azan maghrib yang mulai berkumandang dari kejauhan. Semua suara itu bergabung menjadi musik yang menenangkan, musik kehidupan. Ketika Oni membuka matanya, pemandangan di depannya membuat napasnya tercekat. Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya terlihat tinggi kini tampak sejajar dengan dirinya. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat seluruh permukaan kota Jakarta. Sungai yang berliku seperti pita perak, jalanan yang bercahaya oleh lampu kendaraan, dan taman-taman kecil yang berkelip seperti bintang di bumi. Semuanya tampak indah, tapi juga penuh sesak. Terlalu banyak beton, terlalu sedikit hijau. Hatinya bergetar, dan ia tahu, misi hari itu bukan hanya permainan. Ini adalah tugas suci dari bumi yang lelah. Uwakari ultralight berputar perlahan di udara, mengitari menara kaca yang memantulkan cahaya oranye dari matahari senja. Dari bawah, orang-orang yang sedang bekerja di kantor melihat keluar jendela. Mereka tertegun, melihat sosok ondel-ondel besar berdiri di atas pesawat merah bercahaya tentu bukan hal biasa. Beberapa mengira itu iklan hologram, beberapa lagi berdoa karena mengira malaikat sedang turun. Namun Oni hanya tersenyum, mengangkat tangannya pelan, melambaikan salam kepada siapapun yang menatap ke atas. Uwakari, katanya lembut sambil memegang kendali bambu di depannya, kita mulai dari pusat kota dulu. Di sana panasnya paling tinggi, dan pohonnya paling sedikit. Uwakari menjawab dengan suara mesin yang hangat, seperti teman lama yang mengerti tanpa banyak bicara. Koordinat pusat kota terkunci. Sistem penebar benih siap dalam 3 detik. Lampu-lampu kecil di tubuh robot itu menyala satu persatu. Di sisi sayapnya, muncul lubang-lubang kecil tempat butiran hijau bercahaya mulai berputar cepat. Butiran itu kecil seperti biji padi, tapi setiap satu butir mengandung energi hidup dari hutan-hutan purba Nusantara, hasil kerjasama antara teknologi dan doa para penjaga alam yang sudah lama hilang. Oni menarik napas dalam-dalam. Bismillah, katanya dengan mantap. Ia menekan tombol bambu kecil di samping kokpit, dan seketika, dari sayap Uwakari, ratusan butiran hijau itu melesat keluar seperti hujan bintang. Benih-benih itu jatuh dengan lembut. Dari ketinggian, Oni melihat bagaimana mereka menari di udara, berputar, lalu memantulkan cahaya kehijauan yang indah. Setiap butir meninggalkan jejak cahaya di langit, garis-garis melengkung yang bersilangan seperti tarian kunang-kunang di malam hari. Ketika benih itu menyentuh atap gedung, jalan raya, atau bahkan jendela kaca, mereka tidak pecah. Mereka menempel sebentar, lalu menyala lebih terang. Lihat, Uwakari, seru Oni kagum. Benih pertama yang jatuh di atap gedung berubah menjadi tunas kecil, lalu dalam hitungan detik, tumbuh menjadi tanaman merambat berdaun lebar. Daunnya berwarna hijau muda, dan dari ujungnya mengeluarkan embun bening yang turun menetes ke udara. Embun itu membawa aroma segar seperti hutan hujan yang baru saja bangun dari tidur panjang. Di bawah sana, para pejalan kaki mulai memperhatikan fenomena itu. Seorang anak kecil menarik tangan ibunya, menunjuk ke langit. "Ma, itu bintang jatuh?" tanyanya polos. Sang ibu menatap kagum, lalu tersenyum. "Mungkin itu doa yang turun dari langit, Nak." Mereka tidak tahu bahwa doa itu berasal dari tangan Oni, ondel-ondel yang kini menjadi sahabat langit dan bumi. Uwakari ultralight terus berputar, menebarkan lebih banyak benih. Setiap kali sayapnya berputar, udara di sekitarnya terasa lebih sejuk. Angin yang tadi panas berubah lembut, membawa suara gemericik air dan kicau burung elektronik dari taman-taman kota. "Penebaran tahap pertama berhasil," kata Uwakari dengan nada gembira. Daya hidup benih mencapai 99,8%. Oni tertawa kecil, "Alhamdulillah. Itu artinya Jakarta akan mulai hijau lagi." Namun, tak semua berjalan mulus. Ketika mereka terbang lebih tinggi, angin kencang datang dari arah laut. Awan tebal hitam mulai berkumpul, mengguncang tubuh pesawat robot itu. Uwakari berusaha menstabilkan posisi, sayapnya bergetar keras. "Oni, angin ini kuat sekali. Kita harus menyesuaikan ketinggian," katanya. Oni menggenggam kendali erat-erat. "Bertahan, sahabatku. Kita tidak boleh berhenti sekarang."
Kilatan petir melintas jauh di ufuk utara, membuat gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya biru yang tajam. Tapi Oni tidak takut. Ia menatap ke bawah, melihat bagaimana sebagian besar benih sudah mulai tumbuh di antara atap-atap gedung. Pohon kecil mulai muncul di sela-sela beton, akar mereka menembus celah sempit dan memperkuat bangunan dengan cara yang ajaib. "Uwakari," katanya pelan, "lihat itu. Alam tahu caranya hidup di manapun. Bahkan di dinding batu pun, dia tetap mencari cahaya." Robot itu menjawab dengan nada kagum, "Kau benar, Oni. Alam tidak pernah menyerah, hanya manusia yang sering lupa bagaimana cara mendengarkannya." Uwakari menurunkan ketinggian terbangnya, melayang di antara dua gedung pencakar langit yang puncaknya menembus awan. Dari jarak dekat, Oni bisa melihat pantulan dirinya di kaca jendela gedung. Ia tersenyum melihat sosok besar dengan wajah merah dan rambut ijuknya yang tertiup angin. "Siapa sangka ondel-ondel bisa terbang seperti ini," gumamnya sambil tertawa kecil. "Dulu aku hanya menari di jalanan, sekarang aku menari di langit." Di bawah, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Jalanan tampak seperti sungai cahaya yang mengalir di antara gedung. Uwakari memperlambat lajunya agar butiran benih berikutnya bisa jatuh tepat di area yang belum tersentuh hijau. Dari ujung sayapnya, keluarlah gelombang cahaya baru. Kali ini warnanya lebih lembut, hijau kebiruan seperti permukaan laut yang tenang. Butiran itu jatuh di area parkir kosong, di pinggir jalan raya, dan bahkan di atas halte bus. Dalam hitungan menit, tempat-tempat itu berubah, rumput tumbuh, bunga bermekaran, dan dinding-dinding beton tertutup tanaman rambat yang berwarna zamrud. Orang-orang yang menunggu bus berteriak gembira, "Lihat!" Tiba-tiba dari kokpitnya, Oni menatap pemandangan itu dengan mata berbinar. Ia tahu, meski kecil, inilah langkah pertama menuju kota yang damai dengan alamnya. Ia menatap Uwakari dan berkata, "Kita hanya dua makhluk kecil di dunia besar ini, tapi kalau setiap hati mau menanam kebaikan, bumi pasti sembuh." Uwakari menjawab lembut, "Dan Allah mencintai orang-orang yang memperbaiki bumi, bukan yang merusaknya." Angin sore kini berubah menjadi malam lembut. Di kejauhan, cahaya dari benih-benih itu masih berkilau, membuat langit Jakarta seperti taman gantung bercahaya. Dari atas, Oni melihat pemandangan itu dan menutup matanya, bersyukur dalam diam. Di dadanya, ia tahu, ini baru permulaan. Benih yang ia tabur hari ini bukan hanya tumbuhan, tapi juga harapan bagi manusia yang pernah lupa mencintai alam. Uwakari Ultraligit melanjutkan penerbangannya, perlahan-lahan meluncur ke arah timur, membawa Oni menembus sisa awan jingga yang kini berubah keunguan. Di belakang mereka, jejak cahaya hijau menggantung di langit seperti pelangi yang belum selesai dilukis. Jakarta kini bersinar lembut di bawah, sementara langit di atasnya mulai berbisik, "Terima kasih, Oni, karena kau telah mengingatkan kami untuk bernapas lagi." Benih-benih itu jatuh lembut ke atap gedung, jalanan, dan taman-taman kecil, seperti bintang-bintang hijau yang turun perlahan dari langit sore. Mula-mula, orang-orang hanya memandangi keanehan itu dengan takjub, tak yakin apakah mereka sedang bermimpi atau menyaksikan keajaiban sungguhan. Namun begitu butiran cahaya itu menyentuh tanah, udara di sekitar berubah. Suara bising kota mereda sejenak, digantikan bisikan lembut yang tak bisa dijelaskan, seolah bumi sedang menarik napas lega setelah sekian lama menahan sesak. Dari setiap tempat yang disentuh benih, muncul cahaya hijau lembut seperti kunang-kunang yang berpendar. Lalu, dalam hitungan detik, dari cahaya itu tumbuh tunas-tunas kecil yang menembus aspal, menembus celah-celah dinding, bahkan menembus retakan di trotoar. Tunas-tunas itu seolah tahu kemana mereka harus tumbuh. Mereka tidak merusak, mereka beradaptasi. Di atas atap gedung perkantoran, batang-batang kecil bermunculan, menjulang perlahan membentuk kanopi alami yang berkilau di bawah sinar senja. Oni yang mengamati dari atas kokpit menahan napas, matanya berkaca-kaca. Ia belum pernah melihat sesuatu seindah ini. Dari udara, kota Jakarta yang biasanya kelabu kini mulai berubah warna, dari abu-abu menjadi hijau keemasan. Daun-daun pertama yang tumbuh mengeluarkan kilau seperti kaca zamrud yang menangkap cahaya matahari. "Subhanallah," gumamnya pelan. "Betapa indah ciptaan Mu, ya Rob." Uwakari Ultraligit memperlambat terbangnya agar Oni bisa mengamati lebih dekat.
Sayap robot itu bergetar halus, menebarkan partikel halus yang membantu benih tumbuh lebih cepat. Dari bawah, udara berubah menjadi lebih sejuk, suhu panas kota berangsur menurun. Orang-orang yang tadi berjalan tergesa di trotoar mulai berhenti, menengadah ke atas, merasakan embusan angin segar yang belum pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Lihat, ada pohon di atas gedung, seru seorang anak kecil sambil menunjuk ke langit. Ibunya yang mengenakan jilbab biru tersenyum tak percaya. Itu, pohon betulan, nak? Atau lampu hias? Tapi sebelum sempat dijawab, dari arah jalanan, tunas lain tumbuh di tepi trotoar. Hanya dalam beberapa detik, tunas itu berubah menjadi pohon rindang dengan daun berwarna hijau muda yang memantulkan cahaya dari benih di batangnya. Dari ujung daun, menetes embun bening yang jatuh ke tanah, dan setiap tetesan itu memunculkan bunga kecil berwarna ungu keperakan. Anak-anak lain mulai berdatangan. Mereka berlari tanpa takut, menatap pohon-pohon ajaib yang bermunculan di sekitar mereka. Tawa mereka menggema, menggantikan suara klakson dan mesin yang kini terdengar jauh lebih pelan. Sebagian pengendara motor bahkan menghentikan kendaraannya, memandangi perubahan itu dengan mata terbelalak. Seorang bapak-bapak berkopiah menatap langit sambil berucap lirih, Allahu Akbar, ini keajaiban. Sementara itu, di atap gedung pencakar langit, tunas-tunas yang lebih besar mulai tumbuh membentuk hutan mini. Batang-batang pohon yang awalnya seukuran jari berubah menjadi sebesar pelukan manusia dalam hitungan menit. Daunnya mengeluarkan cahaya lembut seperti lentera malam, sehingga dari bawah tampak seperti taman gantung bercahaya. Beberapa tanaman bahkan berbuah dengan cepat, buah-buahan transparan seperti kristal hijau, memancarkan sinar lembut yang menenangkan mata siapapun yang melihat. Oni menyipitkan mata, memperhatikan satu area di tengah kota yang berubah paling cepat, Taman Kota di Monas. Dari udara, ia melihat monumen emas yang megah kini dikelilingi hamparan pohon tinggi dan bunga warna-warni. Bahkan rumput di sekitarnya tampak hidup kembali, lebih hijau dari biasanya. Uwakari, katanya dengan suara bergetar, lihatlah, bumi menjawab doa kita. Uwakari tersenyum melalui panel wajahnya yang bercahaya. Ini bukan hanya doa kita, Oni. Ini doa dari semua makhluk yang ingin hidup damai. Dari taman-taman kecil di antara perumahan, muncul burung-burung robot, makhluk-makhluk logam mungil yang dulu diciptakan untuk membersihkan udara dari polusi. Tapi kali ini, mereka tidak bekerja seperti biasa. Mereka berterbangan dengan riang, berputar di antara pepohonan baru yang tumbuh. Mereka bernyanyi. Suaranya bukan mesin berdengung, tapi melodi lembut seperti suara seruling bambu yang dimainkan oleh angin. Nada-nada itu membuat udara di kota berubah suasananya. Orang-orang yang mendengarnya menjadi tenang. Seorang nenek yang sedang duduk di kursi roda menatap ke langit sambil tersenyum. Dulu Jakarta sering panas, sekarang rasanya seperti di taman surga, katanya. Seorang pemuda yang merekam kejadian itu dengan ponselnya menuliskan caption, Langit Hijau Jakarta, ondel-ondel terbang menanam harapan. Sementara di atas, Oni memperhatikan bagaimana benih-benih itu tidak hanya menumbuhkan tumbuhan, tapi juga menyembuhkan. Sungai kecil di tengah kota yang biasanya kotor dan berbau, tiba-tiba berubah jernih. Airnya memantulkan cahaya dari daun-daun pohon di tepi sungai, menciptakan pemandangan seperti kaca berkilau. Ikan-ikan kecil muncul dari dasar, berenang gembira. Bahkan, di bawah jembatan, muncul lumut hijau bercahaya yang menempel di dinding beton. Masya Allah, ucap Oni takjub. Bahkan air pun ikut hidup kembali. Uwakari menanggapi, benih-benih ini diciptakan untuk menyeimbangkan bumi. Mereka membawa partikel penyembuh yang bekerja dengan cahaya matahari dan doa manusia yang bersyukur. Oni mengangguk. Ia menatap kota yang kini mulai bersinar kehijauan, lalu menatap langit. Awan oranye senja perlahan berubah menjadi ungu lembut, dan di baliknya, muncul satu bintang pertama malam itu. Bintang itu tersenyum, kata Oni. Mungkin dia ikut bahagia melihat bumi tersenyum lagi. Di bawah sana, anak-anak yang menatap ke langit mulai bertepuk tangan penuh gembira. Mereka bersorak-sorai, menyebut nama ondel-ondel Oni tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Ondel-ondel terbang. Ondel-ondel penyelamat kota, teriak seorang bocah laki-laki sambil menirukan gerakan tarian ondel-ondel dengan tangannya. Beberapa orang dewasa tersenyum, lalu ikut bertepuk tangan.
Momen itu begitu damai, tidak ada perbedaan, tidak ada kebisingan, hanya rasa kagum yang menyatukan semua hati yang melihat. Burung-burung robot kini membentuk formasi di langit, menari mengikuti alunan suara yang keluar dari sayap Uakari. Setiap kepakan sayap menghasilkan nada yang berpadu dengan suara burung-burung itu, menciptakan harmoni seperti paduan suara langit. Dari atas, Oni merasa seperti sedang menonton konser alam yang diiringi doa. Ia memejamkan mata sejenak, meresapi setiap suara dan hembusan angin. Uakari, katanya perlahan, lihatlah, manusia, burung, udara, air, semuanya bersatu. Begini seharusnya bumi hidup. Robot itu menanggapi lembut, dan selama masih ada hati seperti hatimu, Oni, bumi tidak akan kehilangan harapan. Oni tertawa kecil. Ia tidak merasa sebagai pahlawan, tapi sebagai bagian kecil dari kisah besar. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Benih masih banyak, dan malam akan segera datang. Namun, sebelum melanjutkan penerbangan, ia menikmati pemandangan itu sebentar, kota Jakarta yang kini tampak seperti taman ajaib di bawah langit senja. Dari ketinggian, ia melihat jalanan seperti sungai berliku, pepohonan baru seperti pulau-pulau kecil, dan manusia-manusia kecil yang menatap ke atas dengan mata penuh rasa syukur. Di satu sudut kota, seekor kucing liar duduk di atas pagar dan memperhatikan dedaunan yang berkilau. Ia menjulurkan lidah, meneguk air embun yang menetes dari daun. Seekor anjing yang lewat berhenti, tidak menggonggong, hanya ikut duduk di sampingnya. Di atas mereka, seekor burung robot berterbangan sambil menyanyikan lagu lembut. Dunia terasa damai, tak ada perbedaan, tak ada kebisingan, hanya kehidupan yang bernafas bersama. Beberapa saat kemudian, hujan ringan mulai turun. Tapi hujan itu berbeda, bukan air biasa, melainkan tetesan cahaya kecil dari awan. Setiap tetesan yang jatuh mengenai tanah membuat tanaman semakin kuat. Rumput tumbuh lebih tebal, bunga-bunga semakin banyak, dan udara semakin segar. Anak-anak berlari di bawah hujan cahaya itu, menari dengan gembira. Mereka tertawa, menengadah, dan mencoba menangkap cahaya dengan tangan mereka. Oni menatap ke bawah, tersenyum lebar. Lihatlah, Uakari, mereka bahagia. Ini bukan hanya hutan di antara gedung-gedung. Ini taman doa. Taman harapan. Uakari menjawab dengan suara lembut, dan setiap tawa anak-anak itu adalah doa yang membuat benih tumbuh lebih cepat. Kini, seluruh kota dipenuhi warna hijau dan emas. Lampu-lampu jalan tidak lagi mendominasi, karena daun-daun bercahaya memantulkan sinar yang lebih lembut. Dari udara, pemandangan itu tampak seperti samudra hijau berkilau, dengan pulau-pulau cahaya di setiap sudut. Gedung-gedung tinggi yang dulu tampak kaku dan dingin kini dihiasi tanaman rambat, membuatnya tampak hidup dan ramah. Oni menatap semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan akhir, ini baru awal dari perjalanan panjang untuk menjaga keseimbangan. Tapi di dalam hatinya, ada rasa bahagia yang sulit dijelaskan. Rasa yang hanya muncul ketika seseorang melihat hasil kerja kerasnya membawa manfaat bagi semua makhluk. Ya Allah! Bisiknya lirih. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk menjadi bagian kecil dari keindahan MU. Uakari menunduk sedikit, seolah ikut berdoa bersama Oni. Di langit yang mulai gelap, cahaya benih-benih itu masih bersinar seperti bintang-bintang kecil. Jakarta kini bukan hanya kota beton, tapi taman raksasa yang berdenyut dengan kehidupan. Dan di antara cahaya itu, suara anak-anak masih terdengar. Tawa polos mereka memantul di antara gedung-gedung, mengingatkan seluruh kota bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keseimbangan antara manusia, teknologi, dan alam. Burung-burung robot berputar satu kali lagi di atas taman kota, membentuk formasi hati bercahaya. Anak-anak di bawah menatapnya, berteriak senang. Lihat, langit kirim cinta buat kita, teriak mereka. Oni melihat formasi itu dari atas kokpit, lalu tertawa haru. Iya, anak-anak. Langit mencintai kalian, dan kalian harus mencintai bumi seperti langit mencintai hujan. Uakari memperlambat laju terbangnya. Di bawah, taman-taman mini yang baru tumbuh terus melebar, menyatu menjadi hutan kecil di antara gedung-gedung. Burung-burung robot hinggap di dahan-dahan baru, menyanyikan lagu penutup hari. Langit Jakarta berubah menjadi ungu tua, tapi cahaya benih tetap berpendar lembut.
Malam turun dengan damai, membawa kesejukan yang belum pernah dirasakan kota itu sebelumnya. Sementara semua orang di bawah masih terpana, Oni dan Uwakari terus melayang di udara, menjaga dari atas, memastikan setiap benih tumbuh dengan baik. Di wajah Oni ada senyum yang dalam, senyum seseorang yang tahu bahwa bumi sedang disembuhkan perlahan, dan bahwa setiap pohon yang tumbuh adalah bukti bahwa cinta bisa menyalakan kehidupan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jakarta benar-benar bernafas lega. Herba, lihatlah, Allah Maha Indah, dan Dia menyukai keindahan, ucap Oni sambil menatap pemandangan hijau yang kini memenuhi atap-atap gedung kota Jakarta. Suaranya lembut, namun tegas, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya membaur dengan udara sore yang sejuk. Matanya bersinar saat ia menelusuri panorama yang terbentang di hadapannya, gedung-gedung tinggi yang sebelumnya tampak kaku dan dingin kini dihiasi oleh taman-taman mini yang bermekaran. Pohon-pohon muda menjulang dengan daun hijau cerah, memantulkan sinar senja yang tersisa, seolah setiap daun adalah permata kecil yang dijaga dengan penuh kasih. Di bawah kaki Oni, awan tipis melayang lebih rendah dari biasanya, seolah ingin ikut menyentuh puncak gedung yang kini diselimuti kehijauan. Sementara itu, cahaya matahari yang terakhir menembus celah awan menyinari dedaunan, menciptakan kilau lembut yang menenangkan. Kota yang tadinya penuh asap dan polusi kini berangsur-angsur menjadi sejuk dan segar. Setiap hembusan angin membawa aroma tanah basah, dedaunan, dan bunga yang baru mekar, menciptakan simfoni aroma yang membuat siapapun yang menghirupnya merasa lega dan damai. Oni memejamkan mata sejenak, merasakan setiap detik keindahan itu menembus hatinya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bersama Uwakari Ultralight bukan sekadar menanam pohon. Ini adalah perwujudan doa dan harapan agar manusia, hewan, dan bumi bisa hidup berdampingan dalam harmoni. Dalam hatinya, Oni berbisik, Allah, semoga setiap daun, setiap bunga, dan setiap tetes embun ini menjadi berkah bagi semua makhluk yang tinggal di kota ini. Dari atas, Oni bisa melihat bagaimana taman-taman baru itu mulai menarik kehidupan lain. Burung-burung robot yang dulu hanya terbang mengelilingi kota, kini hinggap di dahan pohon. Mereka bernyanyi lembut, menyatu dengan suara angin dan desiran daun. Beberapa burung mengibaskan sayapnya, memantulkan cahaya senja dari bulu logam mereka, sehingga terlihat seperti kilauan bintang jatuh di antara daun. Anak-anak yang melihat dari jalanan dan balkon gedung menatap kagum, beberapa bertepuk tangan, beberapa lagi berlari mendekat untuk menyentuh daun-daun yang masih basah oleh embun ajaib. Di tengah taman baru yang bermunculan di atap gedung, muncul bunga-bunga yang sebelumnya hanya Oni bayangkan dalam cerita-cerita fantasi. Bunga berwarna ungu kebiruan, merah keemasan, dan putih perak. Mereka mekar seiring cahaya senja yang tersisa, mengeluarkan aroma lembut yang menenangkan dan sedikit bercampur dengan wangi tanah dan rumput. Di sela-sela pohon, tanaman rambat mulai menutupi dinding beton, memberikan kesan bahwa gedung-gedung kota ini berubah menjadi bagian dari hutan yang hidup. Kota yang tadinya hiruk-pikuk dengan asap kendaraan kini tampak seperti taman raksasa yang berdenyut dengan kehidupan. Setiap orang yang menatap ke atas bisa merasakan kedamaian. Seorang bapak yang baru pulang kerja berhenti di trotoar, menatap pemandangan itu sambil menahan napas. Subhanallah, ini seperti mimpi, gumamnya. Seorang anak perempuan yang sedang belajar di balkon apartemen menunjuk ke arah Oni dan berteriak, "Itu, ondel-ondel terbang. Lihat pohon-pohon itu." Anak-anak lain bersorak, bertepuk tangan, dan tertawa riang. Suara mereka memenuhi udara, menjadi bagian dari harmoni kota yang kini hidup kembali. Oni tersenyum, merasakan getaran kegembiraan dari bawah, dari semua yang menyaksikan keajaiban itu. Ia menundukkan kepala sejenak, menaruh tangan di dadanya, dan berdoa, "Ya Allah, semoga kota ini tetap hijau, semoga manusia selalu menjaga ciptaan MU, dan semoga semua makhluk bisa hidup damai bersama." Uwakari Ultralight menundukkan sayapnya sedikit, seolah mendengar doa itu dan menyetujuinya. Dari kokpit, Oni bisa melihat seluruh panorama kota, sungai kecil yang mulai jernih, taman-taman baru, jalanan yang dihiasi tanaman, dan gedung-gedung yang seolah tersenyum dengan hijaunya atap-atap mereka. Di beberapa sisi kota, tetesan embun yang jatuh dari daun menciptakan kilauan cahaya lembut di jalanan, seperti lampu-lampu mini yang menghiasi malam.
Beberapa anak mencoba menangkapnya, tapi tetesan itu segera menghilang, menyatu dengan tanah atau daun lain, seolah mengajarkan mereka bahwa keindahan sejati tidak selalu bisa dimiliki, tapi bisa dirasakan dan dinikmati. Oni menatap ke cakrawala, melihat awan yang tampak turun lebih rendah, hampir menyentuh taman-taman baru yang bermekaran. Awan itu berwarna ungu keemasan, dengan cahaya senja yang memantul dari celahnya. Ia tersenyum lebar, merasa seperti dunia telah berubah menjadi lukisan hidup, di mana manusia, robot, pohon, burung, dan langit semuanya bermain dalam harmoni. Setiap napas Oni terasa penuh makna. Ia menyadari, dalam setiap daun yang tumbuh, ada doa yang terkabul, dalam setiap pohon yang bermekaran, ada harapan yang tersampaikan. Anak-anak yang menatap ke atas kini memiliki kenangan ajaib yang akan mereka ceritakan sepanjang hidup. Burung-burung robot masih bernyanyi, daun-daun bergoyang lembut, dan kota Jakarta kini berubah menjadi hutan mini yang berkilau di antara beton dan kaca. Oni menatap Uwakari Ultralight dan tersenyum. Kau lihat, sahabatku? Ini bukan hanya pohon. Ini pesan. Pesan bahwa keindahan harus dijaga, dan siapapun bisa menjadi penjaga keindahan itu. Robot itu mengangguk pelan, memancarkan cahaya hijau lembut dari mata logamnya, seolah ikut merasakan kebahagiaan Oni. Dari bawah, suara sorak anak-anak dan tepuk tangan masyarakat bercampur dengan bisikan angin dan gemerisik daun. Kota yang tadinya kaku, panas, dan penuh asap kini dipenuhi kehidupan, warna, dan cahaya. Oni menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa dalam hati. Semoga keajaiban ini tidak berhenti di sini, semoga setiap orang yang menyaksikan bisa merasakan pesan yang terkandung di setiap daun, setiap tunas, dan setiap bunga yang mekar. Awan yang turun lebih rendah tampak menyentuh daun-daun yang baru tumbuh, seolah langit ikut merayakan keindahan bumi. Hembusan angin membawa aroma segar ke seluruh sudut kota, membuat orang-orang tersenyum tanpa alasan. Lampu-lampu jalan yang biasanya mendominasi malam kini kalah indah oleh cahaya alami dari daun dan bunga yang bercahaya. Kota Jakarta berubah menjadi tempat yang damai, tempat di mana manusia dan alam bisa hidup berdampingan dalam harmoni. Oni menatap pemandangan itu dari kokpit Uwakari Ultralight. Ia merasa lega, bahagia, dan penuh syukur. Subhanallah, ini indah sekali. Semoga semua orang bisa melihat ini dan belajar mencintai bumi, bisiknya. Robot sahabatnya mengangguk pelan, dan bersama-sama mereka terus melayang, memastikan bahwa setiap benih tumbuh dengan sempurna, setiap daun berkilau, dan setiap makhluk di kota ini merasakan damai yang baru. Ketika matahari mulai menurun perlahan ke ufuk barat, memancarkan cahaya jingga yang hangat dan lembut, Oni menatap cakrawala dengan mata berbinar. Sore itu seolah menjadi saksi dari perjalanan luar biasa mereka. Kota Jakarta yang biasanya bising dan penuh asap kini berubah menjadi panorama hijau yang damai. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang tadinya kaku, dan trotoar yang panas kini dipenuhi pepohonan yang tumbuh subur, bunga-bunga yang bermekaran, dan semilir angin sejuk yang membawa aroma tanah basah serta daun muda. Uwakari Ultralight melayang rendah di antara gedung-gedung, tubuh merah menyala dan sayap transparannya berkilau lembut memantulkan cahaya senja. Mesin robot itu berdengung halus, seperti musik dari dunia lain, menambah magis suasana sore yang tenang. Oni menatap sahabat logamnya, tersenyum hangat, dan berkata, "Ini saat terakhir, Uwakari. Saatnya menaburkan benih terakhir." Dari punggung Uwakari, muncul butiran hijau berbentuk bintang, yang berbeda dari benih sebelumnya. Bintang-bintang kecil itu bercahaya lebih terang, memancarkan aura hangat yang seolah membawa doa dan harapan bagi seluruh kota. Oni menatap dengan kagum, benih ini bukan hanya akan menumbuhkan pohon, tapi juga mengingatkan manusia untuk selalu mencintai alam. Ia menekan tuas kendali, dan satu persatu butiran bintang itu dilepaskan, melayang lembut di udara. Saat benih terakhir itu jatuh, cahaya mereka menyatu dengan matahari yang hampir tenggelam, menciptakan efek kilau yang menakjubkan. Dari ketinggian, Oni bisa melihat pola yang terbentuk dari cahaya benih di udara. Perlahan, bintang-bintang itu tersusun membentuk tulisan yang berkilau di langit senja. Hijaukan bumi, cintai alam. Tulisan itu tampak seperti mantra magis yang bergerak perlahan di antara gedung-gedung dan awan jingga. Dari jalanan hingga atap gedung, setiap orang yang menatap ke atas dapat melihatnya.
Anak-anak menunjuk-nunjuk dengan mata berbinar, orang dewasa tersenyum kagum, dan para lansia berbisik lirih. Subhanallah, betapa indah ciptaan MU, ya Rob. Kota yang tadinya penuh polusi, bising, dan panas kini dipenuhi dengan cahaya, kehidupan, dan harapan baru. Oni merasa bangga, tapi bukan karena ia ingin dipuji. Ia bangga karena melihat kehidupan baru lahir dari upayanya. Dari kejauhan, sungai yang tadinya kotor kini jernih, memantulkan cahaya bintang dan daun yang baru tumbuh. Pepohonan di taman-taman mini kini tampak lebih tinggi, lebih rindang, dan beberapa bunga mengeluarkan aroma lembut yang mengundang kupu-kupu robot untuk menari di antara kelopaknya. Semua makhluk hidup dan robot di kota tampak seolah ikut merayakan keajaiban ini. Lihat, Uwakari, kata Oni sambil menunjuk ke arah taman-taman baru yang bermunculan, inilah hasil doa dan kerja keras kita. Kota ini akan bernapas lagi, anak-anak akan tumbuh dengan udara yang segar, dan manusia akan belajar mencintai bumi. Robot sahabatnya mengangguk, sayap transparannya berkedip lembut, memantulkan cahaya dari benih berbintang yang baru saja jatuh. Suara mesin Uwakari menyatu dengan kicau burung-burung robot, menciptakan melodi yang menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Di bawah, anak-anak terus berlari, tertawa, dan menari di antara bunga dan rumput yang baru tumbuh. Mereka mencoba menyentuh benih berbentuk bintang yang jatuh ke tanah, meski butiran itu segera menghilang, menyatu dengan tanah, menumbuhkan akar baru, dan memancarkan cahaya lembut. Orang dewasa ikut tersenyum, merasa seperti kembali melihat dunia melalui mata seorang anak. Semua perbedaan hilang sejenak, kebahagiaan murni mengalir di udara. Oni menundukkan kepala sejenak, menaruh tangan di dada, dan berdoa, "Ya Allah, semoga kota ini tetap hijau, semoga manusia selalu belajar mencintai alam, dan semoga benih-benih ini menjadi berkah bagi semua makhluk." Angin sore menyentuh wajahnya, membawa aroma daun, bunga, dan tanah yang menenangkan. Ia bisa merasakan getaran kehidupan baru yang lahir dari tanah kota. Tulisan, "Hijaukan bumi, cintai alam," perlahan memudar seiring matahari yang tenggelam, tapi cahaya benih di taman-taman tetap berpendar lembut, seolah pesan itu akan selalu tersimpan di hati manusia. Oni tersenyum, mengetahui misinya hari itu telah membawa kehidupan baru bagi kota yang dulu penuh polusi. Kota ini kini siap menjadi tempat di mana manusia, alam, dan teknologi bisa hidup berdampingan dengan damai. Ia melihat Uwakari, dan berkata, "Sahabatku, lihatlah, kita telah melakukan sesuatu yang luar biasa." Kota ini bernafas lagi, anak-anak tersenyum, dan bumi sedikit lebih hijau. Robot itu mengeluarkan suara lembut, seolah tersenyum, dan keduanya melayang perlahan di atas kota, menatap panorama hijau yang kini membentang luas. Di langit senja yang kini memudar menjadi ungu lembut, Oni dan Uwakari merasa damai. Kota Jakarta yang sebelumnya penuh asap, kebisingan, dan panas, kini dipenuhi kehidupan. Pohon-pohon yang tumbuh di atap gedung memantulkan cahaya lampu kota yang mulai menyala, bunga-bunga mekar dengan kilau lembut, dan burung-burung robot menari di udara. Semua ini adalah hasil dari benih terakhir yang berbentuk bintang, pesan abadi bagi manusia untuk selalu menjaga bumi dan mencintai alam. Oni menatap jauh ke arah ufuk barat, melihat matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung pencakar langit. Cahaya terakhirnya menyentuh dedaunan hijau, menciptakan bayangan lembut di jalanan. Anak-anak yang masih menatap ke atas kini menatapnya dengan mata penuh kekaguman, tersenyum, dan bertepuk tangan. Oni merasa hangat di dada, bukan karena pujian, tetapi karena ia tahu bahwa hidup baru telah lahir dari tangan dan doa mereka. Dan saat malam mulai turun, bintang-bintang di langit muncul satu persatu, ikut bersinar di atas kota yang kini damai. Oni menatap langit dan berbisik, semoga pesan ini terus hidup di hati manusia, semoga mereka selalu mencintai bumi, menjaga hijau, dan menghargai keindahan ciptaan MU, ya Allah. Uwakari berputar lembut, sayapnya memantulkan cahaya terakhir senja, dan Oni menepuk sahabatnya dengan hangat. Mereka tahu bahwa misi hari itu telah selesai. Kota Jakarta kini menjadi simbol kecil harapan, di mana manusia bisa belajar dari alam, dan alam bisa terus memberikan kehidupan kepada mereka yang mau menjaga. Dengan senyum di wajah, Oni menatap taman-taman yang kini menyebar di antara gedung-gedung.
Cahaya dari benih berbintang masih berpendar lembut, menandakan bahwa keajaiban tidak akan berakhir di sini. Anak-anak yang bermain di bawahnya, burung-burung robot yang menari di udara, dan pepohonan yang tumbuh di setiap atap gedung adalah bukti nyata bahwa perubahan dimulai dari satu langkah kecil, satu benih, dan satu doa tulus. Dan Oni tahu, sepanjang hidupnya, ia akan selalu mengenang sore itu, saat kota yang dulu penuh polusi berubah menjadi taman bercahaya, saat manusia, alam, dan teknologi menyatu dalam harmoni, dan saat bintang-bintang kecil dari langit mengingatkan semua orang bahwa mencintai bumi adalah tugas dan kebahagiaan sekaligus. Bintang bersinar. Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai menonton kisah ondel-ondel Oni dan Uakari Ultralik penebar benih langit. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta terus bertakwa kepada Allah di setiap langkah hidup kita. Bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar di komentar, Didokan punya rezeki 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah MAL, Afiah, amin ya robbal alamin. Kalau jawabannya belum tepat, semoga selalu sehat, bahagia, dan diberi umur panjang penuh keberkahan. Dan terakhir, tulis di komentar ya, judul cerita ondel-ondel apalagi yang kamu ingin aku ceritakan selanjutnya. Herba?